Oke, pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstal Python dan Visual Studio Code. Yang pertama kita menginstal Python, kita search di Google, Python download. Kita pilih yang paling atas, kemudian ada Python download. Ini ada dari versi Windows, Linux, OS, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan Windows. Kemudian ini ada versi terakhirnya, kita sesuaikan aja. Kalau saya menggunakan 64 bit dan akan download. Kita tunggu. Setelah itu kita klik aja dan langsung masuk ke dalam setupnya. Ini kita klik install now. Kita tunggu prosesnya. Ya sudah selesai, kita close saja dan Python sudah terinstall. Selanjutnya kita akan menginstal Visual Studio Code. Kita search di Google Visual Studio Code download. Kita search, kita klik yang bagian paling atas. Kemudian tinggal kita pilih Windows, Mac, dan yang lainnya. Saya pilih Windows dan akan otomatis terdownload. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya jika mau diganti tempat penyimpanan. Next, next lagi. Kita klik create desktop icon dan kita klik next dan kita install. Seperti install, kita tunggu sampai selesai. Oke, selanjutnya untuk membuat flowchart kita dapat menggunakan software atau aplikasi yang bernama Draw.io. Ini saya menggunakan Draw.io atau Draw.io. Draw.io download misalnya. Kita enter. Di sini ada dua pilihan. Kita dapat menggunakan versi offline-nya atau kita download terlebih dahulu versi desktop, ataupun kita dapat menggunakan versi online-nya. Kalau versi desktop kita bisa gunakan download dari sini. Dan kita klik download. Oke. Nah, sini kita pilih aja bagian Windows installer. Dan otomatis dia akan terdownload. Oke. Diinstal aja seperti biasa. Selanjutnya di sini kalau kita menggunakan versi online-nya juga bisa. Di sini kita klik aja. Dan di sini akan tampak versi online-nya. Dan ini dia tampilan awal dari Draw.io-nya. Create new diagram atau buat diagram baru. Ini kita pilih diagram kosong aja. Kita pilih di mana. Misalnya kita kasih judulnya belajar flowchart. Kita klik save. Oke, ini tampilan awalnya. Oke, next. Sebelum kita membuat flowchart, kita harus mengetahui dulu algoritma dari flowchart yang akan kita buat. Nah, untuk algoritmanya sendiri, di sini ada studi kasus, yaitu ada program menghitung luas dari persegi panjang. Untuk algoritmanya sendiri, pertama kita buat dulu, kita awali dengan 0, yaitu mulai. Kemudian kita akan menginputkan panjang dari persegi panjangnya. Kedua, kita akan menginputkan lebar dari persegi panjangnya. Kemudian kita baru menghitung luas persegi panjangnya. Dan yang keempat, barulah kita dapat melihat hasil atau output dari luas persegi panjangnya. Dan terakhir kita akhiri dengan end atau selesai. Oke, sini adalah algoritma dari program menghitung luas persegi panjangnya. Dan algoritma inilah yang akan kita buat ke dalam bentuk flowchart.
Oke, inilah voucher yang telah kita buat dari algoritma tadi. Nah, kita awali dengan simbol start, kemudian simbol input, input panjang dan input lebar, kemudian baru diolah atau diproses menggunakan rumus dari luas persegi panjangnya, kemudian barulah kita melihat output dari persegi panjangnya, dan kita akhiri dengan selesai. Oke, setelah kita membuat flowchart, kita dapat membuat codingan dari program yang dapat menghitung luas persegi panjang tadi di Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk tampilan awal dari VS Code-nya, biasanya di sini ada informasi you are in restrict mode. Nah, di sini kita klik aja plus, dan selanjutnya kita dapat menginstal terlebih dahulu extension Python di dalam VS Code-nya. Dengan cara kita klik extension pada bagian kiri ini, kemudian kita search Python, kita pilih yang ini, dan kita klik install. Ditunggu, dan jika telah selesai, maka kita siap membuat codingan atau program pertama kita. Caranya dengan mengklik file di ujung kiri atas ini, klik new file, dan di sini kita search aja, kita ketik Python, Python file, kita klik. Dan inilah laman pertama kita dalam membuat program nantinya. Oke, di sini misalnya kita save dulu dengan cara Ctrl S atau klik di ujung kiri file, kemudian klik save. Ini misalnya kita belajar eh, program komputer. Oke, save. Nah, di sini untuk awalnya mungkin kita bisa membuat print hello world. Kemudian dapat kita run di bagian sini, dan akan muncul output hello world. Oke, sebelum kita membuat codingannya, kita harus memahami dulu tipe tipe data. Nah, tipe-tipe datanya apa saja? Ini akan kita buat memahami tipe data misalnya. Untuk tipe data yang pertama itu kita akan membuat variabel yang bernama saya. Variabel saya sama dengan 12 misalnya. Kemudian kita panggil print, kita buat type, terus kita panggil variabel yang variabel saya. Dan kita running, dan ternyata variabel saya sama dengan 12 itu merupakan tipe data integer. Karena 12 ini merupakan angka atau integer. Kemudian coba kita lanjutkan. Saya sama dengan 12 tapi menggunakan tanda petik. Mau petik 1 atau petik 2 sama. Kita coba running. Dan ternyata tipe datanya string. Nah, jadi tipe data yang menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 itu merupakan tipe data string. Bagaimana jika ini kita ganti dengan huruf? Misalnya saya sama dengan manusia. Kita running. Dan tipe datanya juga string. Selanjutnya kita coba menggunakan tanda tanda kurung siku-siku. Misalnya saya sama dengan Budi, Andi, dan Ono misalnya. Dan kita panggil, dan ternyata tipe data yang seperti ini yang menggunakan kurung siku itu merupakan tipe data list. Bagaimana jika kita ubah isinya? Di sini ada angka 4 misalnya. Saran, maka dia juga list. Jadi mau dalam kurungnya itu ada string, mau dalam kurungnya itu ada integer. Tapi kalau tetap dia menggunakan kurung siku itu merupakan tipe data list. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan
kurung kurawal misalnya. Nah, kurung kurawal. Terus kita akan coba panggil dan ternyata tipe datanya itu adalah tipe data set. Nah, selanjutnya coba kita ubah misalnya si kurung kurawal juga tapi menggunakan case value. Misalnya Budi itu adalah manusia. Nah, sedangkan misalnya ayam itu adalah binatang. Nah, selanjutnya kita coba run, kita coba panggil saya, terus kemudian kita coba panggil ke kurung siku. Siapa itu Budi misalnya. Oh, ini kita gantilah. Siapa? Siapa? Ini kita buat variabel siapa, terus isinya ada Budi, itu manusia, dan ayam itu ada binatang. Kita coba panggil siapa Budi misalnya. Saran, ternyata Budi adalah manusia. Kalau misalnya di sini kita ganti ayam, maka ayam adalah binatang. Gitu. Dan ini merupakan tipe data dari dictionary. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat eh, program yang dapat menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk di sini misalnya kita buat input terlebih dahulu. Pertama mungkin inputnya kita dapat menginputkan panjang. Kita buat variabel panjang sama dengan karena di angka kita akan membuat dia dalam bentuk integer. Dan kita klik input, baru kita buat silahkan masukkan, silahkan input nilai panjang. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel lebar sama dengan karena dia juga menginputkan nilai yang berbentuk angka, maka kita akan buat dalam bentuk integer. Put, silahkan input nilai lebar. Nah, setelah itu barulah kita dapat memprosesnya atau kita dapat membuat operasinya. Yang dimana sini adalah variabel luas sama dengan rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Di sini kita panggil variabel panjang itu dikali kali menggunakan simbol bintang kali dengan lebar, variabel dari lebar. Nah, jika sudah, barulah kita panggil print nilai atau luas persegi panjang tersebut adalah ini, saya kasih koma di sininya, baru kita panggil variabel luasnya karena variabel luas yang menghitung yang menghitung luas dari persegi panjang tersebut. Nah, jika sudah, coba kita run. Ya, kita save dulu. Kita run. Dan dia di sini meminta silakan input nilai dari panjangnya. Misalnya ada panjang 15, ntar lebarnya mungkin ada 20 misalnya. Dan luas persegi panjang tersebut adalah 300. Karena 20 dikali 15 itu adalah 300. Untuk di setiap variabel itu bebas mau nama variabel yang apa aja. Misalnya di sini kita ganti panjangnya P, inisialnya itu P. Kemudian di sini L, lebar. Kemudian luasnya di sini L besar. Dan di sini kita panggil juga L besarnya. Kita ganti.
Dan kalau kita running, ya dia akan tetap terbaca. Misalnya sini tadi 15, ini 20. Luas perjalanan tersebut adalah 300 sama. Namun jika misalnya variabelnya di sini menggunakan kalimat yang panjang, bisa juga misalnya panjang persegi misalnya. Sama juga. Disesuaikan juga dengan yang lainnya. Oke, baiklah sekian untuk penjelasan tutorial dari modul 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.